Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yuksibun. Amma ba'd, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat usia, sehingga kita bisa meringankan langkah kaki kita masing-masing menuju masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat sebagaimana yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala ini dengan kita senantiasa bersama-sama bersungguh-sungguh menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Dan dengan begitulah insyaallah kita akan tergolong sebagai hamba-hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selawat dan salam tak lupa dan tak bosan senantiasa kita sampaikan kepada manusia terbaik sepanjang zaman yang pernah ada di muka bumi ini. Beliaulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kita harap-harapkan di yaumul akhir kelak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena itu marilah kita senantiasa membersamai hidup kita dengan Al-Qur'an, membersamai hidup kita dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seluruh jamaah Jumat dari Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini, mudah-mudahan nanti di akhirat tergolong sebagai ashabul jannah, sebagai orang-orang yang menjadi penghuni surga di hari akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas di dalam ayatnya Allah mengatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bahwa kita diperintahkan untuk sungguh-sungguh bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Oleh karena itu, apa yang akan kita bawa sebagai modal untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala kalau tidaklah dengan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita suatu saat akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kita ketika kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak akan membawa yang namanya rumah, tidak akan membawa yang namanya kendaraan, tidak akan membawa yang namanya harta dan jabatan. Setinggi apapun jabatan kita, sebagus apapun rumah kita, semulia apapun kita di hadapan masyarakat, maka itu semua akan kita tinggalkan di dunia ini. Dan satu-satunya menjadi bekal kita untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala hanyalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan inilah yang akan nanti menjadikan kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas Allah mengatakan di dalam ayatnya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati jumara. Dimasukkan oleh Allah orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang bertakwa secara berkelompok-kelompok. Oleh karena itu, hanya takwalah yang menjadi jaminan bagi kita untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala.
Betapa banyak kita lihat hari ini bahwa manusia itu pada zaman ini mati secara mendadak. Dan kematian itu bukan hanya berjumlah satu, tetapi kematian itu bisa datang tiba-tiba secara berjamaah. Kadang-kadang orang naik pesawat, kemudian satu pesawat jatuh, dan satu pesawat itu mati. Begitu juga dengan ketika datang gempa, yang mati bukan cuma satu, tapi jumlahnya sampai ribuan. Begitu juga dengan orang yang naik kapal laut. Mungkin ada orang yang berusaha sebagai nelayan. Dia berharap mungkin sudah merencanakan, saya akan membeli ini dan membeli itu. Tetapi begitu dia berangkat ke lautan, dia tidak lagi pernah kembali dari dasar laut. Padahal dia sudah berencana untuk membeli ini dan itu. Tetapi dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau itu semua terjadi, lalu apa persiapan dan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita tidak mempersiapkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oleh karena itu, marilah kita berbekal dengan takwa, karena takwa itulah sebaik-baik modal, sebaik-baik amal untuk kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seseorang hamba kapan dan di mana saja pun bisa dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayatnya Allah juga mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya walau anna ahlal qura, andai satu penduduk negeri beriman, kata Allah, dan bertakwa, la fatahna alaihim barakah, akan kami bukakan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, pintu-pintu keberkahan dari seluruh penjuru langit dan bumi. Kalau seorang itu mau bertakwa, insya Allah Allah akan membukakan keberkahan. Dan bahkan bukan hanya seseorang, seluruh negeri kalau mau bertakwa, Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan itu dari mana saja pun yang dia inginkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan barokah adalah ziyadatul khair wal ajri, yaitu bertambahnya amal kebaikan dan bertambahnya pahala. Itulah makna daripada keberkahan. Kalau seseorang itu bertambah tinggi jabatannya, kalau jabatannya itu berkah, maka jabatan itu akan membuat seseorang itu menambah amal soleh dan kebaikan juga pahala. Begitu juga dengan kalau ada bertambah mobil, maka bertambah kebaikan. Bertambah ilmu, bertambah kebaikan. Bertambah anak, bertambah kebaikan. Bertambah rumah, bertambah kebaikan dan amal soleh. Itulah makna definisi barokah menurut para ulama. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada orang yang dia bertambah semuanya tetapi tidak bertambah amal kebaikan dan pahalanya? Tengok di sekeliling kita. Banyak dari orang-orang di sekeliling kita yang mereka bertambah semua-muanya tetapi tidak bertambah amal kebaikan dan pahalanya. Justru ketika seseorang bertambah tinggi jabatannya, justru malah membuat dia semakin jauh dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertambah jabatan, justru malah ditangkap KPK dan lain sebagainya. Ini tentunya bukanlah sebuah keberkahan. Maka keberkahan bagi seorang muslim adalah ketika semuanya bertambah di dalam kehidupannya, maka bertambah pula amal soleh dan ketakwaan dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, urusan takwa bukanlah urusan pribadi, tetapi urusan takwa adalah urusan masyarakat, urusan negara, bahkan levelnya urusan dunia. Bagaimana sebuah masyarakat itu menjadi masyarakat yang bertakwa. Bagaimana masyarakat Kayumun ini seluruhnya menjadi masyarakat yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana juga negeri ini menjadi negeri yang bertakwa. Bagaimana juga seluruh negeri di muka bumi ini menjadi negeri yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah keberkahan itu Allah turunkan sebagaimana tadi disampaikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard.
Mudah-mudahan kita semua jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Ikhlas Kayambun ini adalah orang-orang yang memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu setiap nikmat yang kita dapatkan yaitu membawa kita kepada keberkahan, membawa kita menambah amal soleh dan menambah kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah juga bertepatan pada tanggal 18 Sa'ban, yang itu artinya juga kita semakin dekat kepada masuknya bulan Ramadan. Kita hanya menghitung hari. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang sebelum kita juga diwajibkan berpuasa. Bukan hanya kita yang hari ini berpuasa, tetapi orang-orang terdahulu juga berpuasa. Nabi Adam alaihissalam juga berpuasa. Ada yang mengatakan Nabi Adam alaihissalam berpuasa ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit menuju bumi. Ada juga yang mengatakan Nabi Adam alaihissalam berpuasa ketika Nabi Adam alaihissalam bertemu dengan Siti Hawa, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Ada juga yang mengatakan bahwa yang memulai puasa adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam berpuasa ketika telah selesai terjadinya banjir bandang di muka bumi bertepatan dengan 10 Muharram. Begitu juga dengan kaum Yahudi dahulu, Bani Israel. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari Makkah menuju Madinah, maka Rasulullah SAW melihat orang-orang Yahudi Madinah juga berpuasa. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada orang-orang Yahudi di Madinah, puasa apa yang kalian puasai? Maka orang-orang Yahudi mengatakan, kami berpuasa sebagaimana Nabi Musa berpuasa saat Nabi Musa diselamatkan Allah bersama kaumnya dari kejaran Fir'aun. Maka itulah kami berpuasa. Oleh karena itu Nabi Muhammad mengatakan, Musa adalah saudaraku. Kalau begitu aku lebih berhak berpuasa daripada kalian. Maka semenjak itu Nabi Muhammad berpuasa dan memerintahkan juga para sahabat berpuasa setiap pada tanggal 10 Muharram. Begitulah sejarah asal muasal orang-orang terdahulu berpuasa, sebagaimana Allah sampaikan di dalam ayatnya, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan juga atas orang-orang sebelum kita, la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, puasa itu juga merupakan sebuah amal kewajiban yang semua amal-amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak lain tujuannya hanya satu, yaitu bagaimana untuk menjadikan seluruh hambanya ini menjadi hamba-hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua jamaah Masjid Al-Ikhlas ini tergolong sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa juga insyaallah di hari Minggu ini nanti kita di masjid ini akan mengadakan yang namanya Isra wal Mi'raj, sekaligus penyambutan bulan suci Ramadan. Kami harapkan kepada seluruh jemaah supaya mudah-mudahan meringankan langkahnya untuk bisa berhadir di hari Minggu ini mengikuti kegiatan Isra wal Mi'raj sekaligus penyambutan bulan Ramadan, sebagaimana Allah sampaikan di dalam ayatnya surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan seorang hambanya dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra Mi'raj juga adalah sebuah peristiwa yang ajaib yang wajib kita imani sebagai dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Sesampainya di Masjidil Aqsa, lalu Rasulullah SAW mengikatkan tali buruknya di mana para nabi biasa mengikatkan tali tunggangannya. Setelah itu Nabi Muhammad SAW menjadi imam bagi para seluruh nabi-nabi di dalam sholat, yaitu di Masjid Al-Aqsa. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana mungkin bisa seluruh nabi-nabi hadir di Masjid Al-Aqsa padahal mereka sudah tiada? Maka Allah mengatakan di dalam ayatnya, Ja'aroda say'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah ingin berkehendak, maka Allah tinggal mengatakan jadi, maka jadilah.
Begitulah peristiwa perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perjalanan itu berlanjut ke langit dunia yang pertama bersama malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril meminta izin masuk untuk membukakan pintu langit yang pertama. Kemudian malaikat penjaga langit yang pertama bertanya, "Siapakah itu?" "Saya Jibril dan Muhammad." "Apakah sudah diperintahkan untuk datang?" Maka dijawab oleh malaikat Jibril, "Iya." Maka masuklah Nabi Muhammad SAW ke langit yang pertama. Dan di langit yang pertama Nabi Muhammad SAW menjumpai Nabi Adam AS. Begitu juga sampai langit yang kedua. Terulang kembali seperti yang sama. Di langit yang kedua Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Yahya bin Zakaria dan Isa AS. Lanjut ke langit yang ketiga. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf AS mengucapkan selamat dan mengakui kerasulan Rasulullah SAW. Kemudian berlanjut ke langit yang keempat. Di langit yang keempat Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Lanjut ke langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam, Nabi Harun bin Imran. Lanjut ke langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan berlanjut ke langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Muhammad SAW melihat Nabi Ibrahim alaihissalam sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah satu tempat di langit yang ketujuh di mana setiap harinya ke dalamnya masuk 70.000 malaikat, dan setiap malaikat yang masuk tidak akan pernah kembali. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya ke Sidratul Muntaha sampai ke arasnya Allah Subhanahu Wa Taala, langsung bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian menerima yang namanya perintah sholat sebanyak 50 kali. Kemudian setelah itu, setelah Rasulullah SAW menerima perintah sholat 50 kali, kemudian kembali turun ke langit di mana Nabi Musa alaihissalam berada, yaitu di langit ke-6. Kemudian Nabi Musa mengatakan, "Wahai Muhammad, umatmu tidak akan sanggup. Maka kembalilah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta keringanan." Jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bolak-balik dari langit ke-6 sampai bertemu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga solat itu sebagaimana yang kita lakukan hari ini menjadi solat 5 kali sehari semalam. Yang satu solatnya kalau kita lakukan itu sama artinya kita melakukan 10 kali solat, dikali 5 menjadi 50 kali solat sehari semalam. Masyarul muslimin jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Beruntunglah kita hari ini. Umat Islam adalah umat yang lulus uji dari hari besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat bagaimana kisah Bani Israel ketika mereka diberikan hari khusus untuk beribadah itu pada hari Sabtu, tetapi mereka tidak mau beribadah. Allah melarang mereka untuk bekerja pada hari mulia itu, tetapi justru Bani Israel malah memancing dan menangkap ikan di hari Sabtu. Sehingga Allah mengatakan kepada mereka di dalam ayatnya, "Kunu qiradatan khasiin." Jadilah kamu kera yang hina. Para ahli tafsir mengatakan sebagian bahwa mereka memang betul-betul menjadi kera, lalu mereka tidak hidup tidak lebih dari 3 hari. Sebagian para ulama tafsir mengatakan bukanlah mereka menjadi kera, tetapi sifat-sifat mereka adalah seperti kera, tidak mengerti dan tidak mau tunduk terhadap apa yang disampaikan. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita adalah umat Islam, umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, umat yang telah lulus uji terhadap hari-hari besar kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masyarul muslimin jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu mereka dilarang untuk memancing dan menangkap ikan pada hari Sabtu. Jadi mereka akali aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengatakan kalau tidak boleh memancing di hari Sabtu, sementara di hari Sabtu itulah banyak ikan. Lalu kemudian mereka memasang jala dan jaring di hari Jumat. Mereka pasang di hari Jumatnya, lalu mereka ambil di hari Minggunya. Begitulah mereka mengakali aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan karena itulah mereka dikutuk Allah menjadi kunu qiradatan khasiin. Jadilah mereka kera yang hina pada waktu itu. Masyarul muslimin jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita songsong bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan di Ramadan tahun ini kita ibadahnya lebih baik dan lebih bersungguh-sungguh dari Ramadan sebelumnya. Kalau Ramadan sebelumnya kita hanya membaca Quran tanpa memahami maknanya, bagaimana di Ramadan ini kita membaca Quran juga memahami maknanya, kemudian mengamalkan isinya, supaya kita semakin bertakwa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan penyampaian dari Al-Fakir yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim.
innahu huwal ghafurur rahim.